Apa yang terjadi setelah musnahnya Ya'juj dan Ma'juj? Pada video-video sebelumnya, kita telah membahas tanda-tanda akhir zaman dengan munculnya Dajjal, Imam Mahdi, dan turunnya Nabi Isa ke bumi, serta keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari dinding besi yang dibuat Zulkarnain. Namun apa yang terjadi setelah terbebasnya umat muslim dari musnahnya Ya'juj dan Ma'juj? Dalam kurun waktu yang tidak diketahui seorang manusia pun, terjadilah tanda-tanda kiamat berikutnya, yaitu terjadinya gempa dahsyat dan keluarnya dabbah, sejenis binatang melata dari bumi yang dapat berbicara kepada manusia. Bagaimana Rasulullah menerangkan hal itu dalam hadisnya? Simak video ini sampai habis agar kita paham dan tidak sesat mengartikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis sahih yang berkaitan dengan kiamat atau asyaah yang pasti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis serta diakui oleh para ulama adalah hadis berikut. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang atau ad-dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Lihat Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi Al-Jami'us Sahih. Tanda-tanda kiamat dalam hadis ini disebut sebagai tanda-tanda kiamat kubro atau hari akhir. Ada 10 tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama, munculnya kabut atau dukat. Kedua, munculnya Dajjal. Ketiga, munculnya dabbah. Keempat, terbitnya matahari dari barat. Kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keenam, munculnya Isa bin Maryam. Ketujuh, adanya 3 gerhana di timur. Kedelapan, gerhana di barat. Kesembilan, gerhana di Jazirah Arab. Kesepuluh, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada hadis lain yang menyebutkan tanda-tanda tersebut secara berurutan, yakni hadis Muslim dari Huzaifah dalam riwayat yang berbeda, yang menyebutkan bahwa tanda yang pertama kali muncul adalah 3 gerhana. Oleh Al-Qurtubi, kejadian ini sudah pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan tanda-tanda setelahnya masih banyak diperdebatkan urutannya. Lihat Muhammad Syamsul Haq Abadi, Aunul Ma'bud Syarh Abu Daud. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana Nabi Isa membawa umat muslim dalam melewati petaka Ya'juj Ma'juj yang sangat mengerikan. Dan masa Nabi Isa di bumi sampai ia wafat adalah 40 tahun. Namun ada juga ulama yang berpendapat 7 tahun. Kapan tanda kiamat lainnya terjadi? Wallahu a'lam. Diriwayatkan sebelum kemunculan dabbah terjadi gempa dan tsunami di timur dan barat di Jazirah Arab sehingga terjadi kekeringan, kelangkaan makanan. Disinilah akan terjadi kekacauan sosial. Dan karena itu tanda berikutnya keluar dari perut bumi akibat gempa dan likuifaksi besar binatang yang atas izin Allah dapat berbicara. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. An-Naml ayat 82. Imam Ahmad dan At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihi salam. Lalu dia akan memberikan tanda, cap sebagai tanda pengenal kepada seorang kafir. Affan bin Muslim
salah seorang perawi hadis berkata, pada hidung seorang kafir dengan cincin dan menjadikan bercahaya serta memutihkan wajah seorang mukmin dengan tongkat, sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru. Maka yang ini berkata, wahai mukmin, sementara yang lain berkata, wahai kafir. Setelah jelas mana yang muslim dan tidak, maka Allah mengirim angin lembut untuk mencabut nyawa orang yang muslim saja. Bisa jadi saling bergantian wafatnya hingga semua muslim habis. Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal keluar. Lalu beliau menuturkan hadisnya. Di dalamnya diungkapkan, kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam seakan-akan ia adalah Urwah bin Mas'ud. Lalu beliau mencarinya Dajjal, kemudian membinasakannya. Selanjutnya, manusia berdiam selama 7 tahun di mana tidak ada permusuhan di antara dua orang. Lalu Allah mengutus angin dingin dari arah Syam. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang memiliki kebaikan atau keimanan sebesar biji sawi di dalam hatinya, melainkan Allah mencabutnya. Walaupun seseorang di antara kalian masuk ke tengah-tengah gunung, niscaya angin tersebut akan memasukinya, sehingga ia mencabutnya atau mewafatkannya. Sahih Muslim bab zikrut Dajjal. Beberapa hadis telah menunjukkan bahwa keluarnya angin ini terjadi setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam, tepatnya setelah terbunuhnya Dajjal dan binasanya Ya'juj dan Ma'juj. Demikian pula, sesungguhnya keluarnya angin tersebut terjadi setelah matahari terbit dari barat, setelah keluarnya binatang besar dari perut bumi, juga berbagai macam tanda-tanda besar kiamat lainnya. Lihat Faidul Qadir 6/417. Berdasarkan hal itu, maka keluarnya angin sangat dekat dengan terjadinya kiamat. Inilah kasih sayang Allah kepada umat yang beriman, yaitu agar mereka tidak merasakan kiamat kehancuran total alam semesta ini. Karena yang tersisa hanya para kafir yang digiring oleh api besar dari Yaman, dan secara bersamaan atau berurutan munculnya matahari dari barat yang menandakan kacaunya sistem alam semesta. Dalam hadis dari Huzaifah bin Usaid radhiyallahu an, Nabi bersabda, dan akhir dari semua tanda itu adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke mahsyar mereka. Muslim nomor 2225. Oleh karena itu, kesimpulan dari kajian hadis-hadis terkait tanda-tanda kiamat ini, kepastian urutannya masih diperdebatkan. Begitu juga waktu kejadiannya. Ada yang menyebut bahwa sebagian sudah terjadi, ada juga yang menyebutnya belum terjadi. Bahkan perdebatan ini sudah terjadi pada masa sahabat. Dari informasi yang kita dapat mengenai tanda-tanda hari kiamat itu, yang terpenting adalah persiapan diri ini untuk menghadapi segala kemungkinan di akhir zaman ini dengan kembali kepada Allah, dengan taubat dari segala dosa. Karena kalau sudah terjadi tanda-tanda yang kecil itu, maka secepatnya lah untuk kembali kepada Allah sebelum datangnya tanda-tanda besar. Kemudian hiasi pola hidup kita dengan ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran.